Pernah nggak sih kalian beli barang udah dibawa pulang nih dengan happy, pas dibuka ternyata ada yang cacat atau rusak. Bikin kesel banget kan? Ngerasa kayak aduh ketipu nih. Nah, di sesi ulasan kali ini kita bakal bongkar satu solusi perlindungan konsumen yang super keren dari kacamata hukum Islam. Konsep ini tuh dikenal dengan nama khiyar al-aib. Nah, ini dia peta pembahasan kita hari ini. Biar gampang, kita bagi jadi 4 ya. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama hak khiyar al-aib. Terus kedua, apa sih dasar hukumnya? Ketiga, syarat-syarat berlakunya gimana? Dan yang terakhir, keempat, gimana nasib transaksinya kalau barangnya beneran terbukti cacat? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, mengenal hak khiyar al-aib. Jadi, apa sih sebenarnya khiyar al-aib itu? Istilah ini asalnya dari bahasa Arab, khiyar al-aib, yang artinya hak pilih karena adanya cacat. Simpelnya gini, ini tuh hak buat pembeli, bisa ngebatalin atau lanjutin transaksi kalau tiba-tiba nemu cacat di barang yang dibeli. Tapi ingat, poin pentingnya adalah cacatnya itu emang udah ada sebelum serah terima dan si pembeli bener-bener nggak tahu menau pas lagi transaksi. Fair banget kan? Coba deh perhatiin teks asli yang ada di layar, tepatnya di bagian ta'rifuhu alias definisinya. Menarik banget loh ngelihat gimana para ulama fikih kita tuh udah mikirin skenario perlindungan konsumen ini detail banget dari berabad-abad lalu. Mereka negasin kalau hak ini berlaku waktu pembeli baru nyadar ada cacat setelah terima barang, padahal sebelumnya dia nggak merestui dan nggak tahu sama sekali soal kecacatan itu. Lanjut ya, kita masuk ke bagian kedua, dasar hukum perlindungan konsumen. Kenapa sih aturan yang pro pembeli ini tuh penting banget dalam Islam? Jawabannya simpel sebenarnya, karena landasan perdagangan itu adalah kerelaan mutlak. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan, illa antakuna tijaratan antaradhin minkum, yang artinya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Titik tekannya ada pada kata saling ridho nih. Bayangin aja, prinsip saling ridho ini bakal langsung hancur berantakan kalau ternyata ada cacat yang disembunyiin sama penjual. Ya kali kita ridho bayar harga normal buat barang rusak, ya kan? Nah, di teks rujukan klasik ini, tepatnya di bagian masyru'iyatuhu atau dasar legalitasnya, dijelasin kalau para ahli hukum Islam itu udah sepakat bulat soal disyariatkannya khiyar al-aib. Logikanya masuk akal banget. Kenapa? Karena setiap kali kita transaksi, asumsi dasar yang dipakai adalah barang yang dijual itu pasti dalam kondisi utuh, sehat, dan bebas dari cacat. Dan standar etika ini dikunci makin rapat lagi sama sabda Nabi. Dikatakan, wala yahillu li muslimin ba'a li akhihi bay'an wa fihi aibun illa bayyanahu lah. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali ia menjelaskannya. Gila nggak tuh? Transparansinya luar biasa ketat. Di sini kejujuran tuh bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar syarat mutlak supaya transaksinya itu halal. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Kita masuk ke mekanisme operasionalnya di bagian ketiga, syarat berlaku. Biar hak ini nggak disalahgunain sama pembeli yang nakal, literatur rujukan kita ini ngasih batasan ketat di bagian syurutuhu atau syarat-syaratnya. Kalau kita baca naskahnya ini bareng-bareng, kelihatan banget ya para pemikir hukum kita mendetailkan aturan ini supaya keadilan buat penjual dan pembeli itu sama-sama dijaga. Secara garis besar, ini nih ringkasan 4 syarat krusialnya. 1. Berlaku otomatis tanpa tambahan syarat apapun. 2. Ada penurunan nilai barang secara real. 3. Cacatnya terjadi sebelum atau saat penyerahan barang. Dan 4. Ini murni ketidaktahuan pembeli. Yuk kita kupas satu-satu lebih dalam. Syarat pertama, hak retur atau khiyar al-aib ini sifatnya otomatis melekat di setiap akad jual beli. Nggak perlu tuh capek-capek ditulis di kwitansi. Tapi perhatiin deh, penjual tuh bisa aja bikin pengecualian di awal. Misalnya dia bikin kesepakatan bara'ah alias bilang, gue jual barang ini apa adanya ya, lepas tanggung jawab kalau nanti ada yang rusak. Nah, kalau pembelinya udah ngangguk setuju dari awal, ya hak khiyar al-aib ini otomatis gugur. Lanjut ke syarat kedua. Jangan mentang-mentang ada lecet dikit banget di barang, terus kita langsung minta retur. Cacat yang bisa diprotes di sini tuh harus benar-benar terbukti nurunin nilai ekonomis barang secara signifikan. Terus yang nentuin metriknya siapa? Penilaian ini dibalikin lagi ke standar kebiasaan pasar atau biasa disebut urf, dan pastinya divalidasi juga sama ahlinya. Syarat ketiga ini tuh ngomongin soal timeline atau urutan waktu. Kunci utamanya, hak buat ngebatalin akad cuma valid kalau cacatnya udah ada sebelum atau pas banget saat barang itu diserahin ke kalian. Kalau kalian beli barang yang mulus, dibawa pulang terus jatuh dan retak gara-gara kelalaian sendiri, ya hak retur kalian otomatis hangus seketika.
Jadi, titik paling krusialnya ada di syarat keempat ini, yaitu ketidaktahuan pembeli. Persetujuan penuh itu ngebatalin hak gugatan. Kalau dari amal penjual udah transparan, layar di ujung ini agak kurang sensitif ya, dan kalian merespon, oh nyantai aja, gue tetap beli. Nah, jaring pengamannya ditarik. Kalian nggak bisa besoknya balik lagi buat nuntut uang kembali untuk cacat yang udah kalian setujui. Oke, setelah kalian paham semua prasyaratnya, coba deh kita renungin pertanyaan penting ini. Kalau semua syarat tadi terpenuhi dan barangnya emang terbukti cacat, gimana sih status akad jual belinya menurut hukum Islam? Apakah kontraknya langsung hancur detik itu juga? Biar nggak penasaran, kita masuk ke bagian keempat sekaligus bagian terakhir ulasan kita, status akad setelah ditemukan cacat. Di sini letak kejeniusan hukum fikih klasik. Coba perhatiin paragraf penutup di naskah asli kita ini, di subjudul At-Ta'siruhu ala al-Aqd, yang ngebahas soal dampaknya terhadap akad. Para cendekiawan masa lampau itu jeli banget milih terminologi. Mereka nggak sekedar bilang akadnya batal, tapi membedakannya dengan hilangnya sifat mengikat dari kontrak itu. Logika hukumnya benar-benar elegan. Secara teknis, kontrak transaksi itu nggak otomatis gugur demi hukum loh. Teksnya bilang akadnya tetap sahih atau sah dan tetap nafidha atau berlaku. Kenapa? Karena serah terima fisik sama duitnya kan udah dieksekusi. Tapi, dan ini kuncinya, status kontrak itu berubah jadi ghairul lazim atau ghairul lazim. Artinya, transaksi tersebut gak lagi mengikat secara sepihak buat si pembeli. Pembeli punya jalan keluar. Terus konsekuensi praktisnya apa dong? Kekuatan penuh sekarang beralih 100% ke tangan kalian sebagai pembeli yang dirugikan. Kalian dikasih kuasa penuh buat milih dua jalan. Mau pilih fask alias batalin transaksi, balikin barang dan ambil uang balik, atau opsi kedua, imdoh, yaitu ya udahlah rela aja nerima cacat itu dan tetap nahan barangnya. Semuanya ada di tangan konsumen. Keren dan adil banget kan? Jauh sebelum kampanye perlindungan konsumen modern digaungkan, hukum Islam tuh udah mendesain sistem khiyar al-aib yang super presisi. Nah, sebagai renungan penutup buat kita semua hari ini, di tengah maraknya manipulasi deskripsi produk di online shop, mampukah kita merevitalisasi standar etika khiyar al-aib ini buat merevolusi budaya perniagaan kita? Coba deh dipikirin. Terima kasih ya udah belajar bareng saya di sesi ulasan materi ini. Sampai jumpa di penjelajahan topik seru lainnya.